wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rengat, Ibu Yanti Murani SPD MSI. Yang terhormat Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rengat. Yang terhormat rekan-rekan majelis guru yang sama-sama kita banggakan, yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menghadiri acara diseminasi rekan kita CGP Angkatan 10. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini telah meringankan langkah kita, memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk hadir di ruang multimedia ini. Kemudian salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, akan saya bacakan susunan acara diseminasi CGP Angkatan 9 pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu nanti oleh Ibu Haji Hijrin SPD. Kemudian doa yang dipandu oleh Ustadz Chandri Esos. Kemudian yang ketiga, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rengat, dalam hal ini Ibu Yanti Murani SPD MSI. Dan yang keempat, diseminasi budaya positif oleh Ibu Henja Sahrida SPD dan Ibu Yesi Asrianti SPD. Yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk acara pembuka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Silakan berdiri. Bapak Ibu persilahkan untuk duduk kembali. Acara kedua yaitu doa untuk lancarnya acara kita ini yang dipimpin oleh Ustadz Chandri. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita berdoa, mari kita membacakan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rengat. Dalam hal ini Ibu Yang Timurani SPD MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Ibu Nurhasia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Senin ya. Hari Senin pada tanggal 10 Juni kita berada di ruangan multimedia ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti daripada kegiatan teman kita yaitu guru penggerak angkatan yang ke-10 tentang diseminasi budaya positif. Kemudian juga tanpa pula kita lafazkan salawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah dan ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu karena telah mengikuti daripada kegiatan yang diselenggarakan oleh teman kita yaitu Ibu Yesi dan Ibu Enza tentang ini adalah tugas daripada guru penggerak. Jadi untuk itu mohon bantuan kepada ibu-ibu dan kepada bapak-bapak bagaimana nanti kita juga mendukung daripada kegiatan daripada Ibu Esi dan Ibu Enza ini. Dan semoga nanti ada yang calon guru penggerak, calon guru gerak untuk periode berikutnya. Dan ini periode berikut ini adalah angkatan ke-11 oleh Ibu Fitria Dewi dan Ibu Epi Renggana. Jadi Bu Liam tunggu ya, masa tunggu ya. Udah masuk? Oh, di 11. Jadi alhamdulillah lah berarti. Jadi besok ini bagaimana Bu Yesi dan Bu Enza ini juga sudah berguru kepada Ibu Tina dan Ibu Nur. Begitu juga besok Ibu Fitria Dewi dan Ibu Epi berarti sudah ada gambaran banyak nih, udah 4 orang gambarannya untuk ke depan dan bisa banyak temannya untuk bertanya gitu tentang apa saja di tugas-tugas guru penggerak tersebut. Mudah-mudahan untuk di SMA Negeri 2 ini kita lulus semuanya untuk menjadi guru penggerak
Dan berikutnya saya tunggu untuk Ibu Oza, Pak Chandri, Bu Iin, Ibu Jurmalina, Bu Jum ya Bu Jum, kemudian Pak Yunus, Pak Yunus. Ini untuk periode berikutnya. Tapi mungkin kalau Pak Yunus say hello mungkin untuk yang guru penggerak. Jadi untuk yang angkatan 12 mudah-mudahan Pak Chandri, Bu Oza, Bu Iin ya. Amin. Ini untuk kegiatan guru penggerak. Acara selanjutnya adalah diseminasi tentang budaya positif oleh rekan kita Ibu Yesi Asrianti SPD CGP Angkatan 10 Unit Kerja SMA Negeri 2 Rengat. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk menghadiri diseminasi mengenai disiplin positif. Nah, sebelum kita masuk materi, kita ice breaking dulu sejenak ya Bapak Ibu. Oke, untuk ice breakingnya simpel, hanya mengenai pantun. Jadi saya nanti pantunnya AB-AB ya Bapak Ibu. Jadi saya yang pertama nanti bait yang pertama, kemudian saya lemparkan kepada salah satu ibu atau bapak, nanti kemudian Bapak Ibu menunjuk lawannya lagi. Jadi meneruskan baitnya menjadi sebuah pantun. Jadi tolong konsentrasi ya Bapak Ibu. Oke, udah bisa dimulai? Bisa, ayo. Oke. Jalan-jalan ke Rengat, singgah sebentar ke Danau Raja. Pak Chandri. Disambung ya Pak, saya ulangi lagi. Jalan-jalan ke Danau Raja, singgah sebentar. Jalan-jalan ke Rengat, singgah sebentar ke Danau Raja. Ucapan salam kurang semangat. Tunjuk lagi kawannya satu Pak. Gue lagi Pak ucapan salam. Jalan-jalan ke Rengat, singgah sebentar ke Danau Raja. Ucapan salam kurang semangat. Terus ulang ke kawan lagi Bu. Jalan-jalan ke Rengat, singgah sebentar ke Danau Raja. Ucapan salam kurang semangat. Oke, jalan-jalan ke Rengat, singgah sebentar ke Danau Raja. Ucapan salam kurang semangat. Silakan pulang. Kita ulang. Sama-sama. Oke. Tapi setidaknya udah ada AA-nya ya. Kita berulang lagi sekali lagi. Oh, ulang lagi sekali lagi. Pulang sekolah, singgah ke rumah makan sederhana. Lanjut, Bu Sulis. Pulang sekolah singgah ke rumah makan sederhana. Satu bait ya. Pulang sekolah singgah sebentar di rumah makan sederhana. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Oke, lanjut. Cari lagi kawannya. Wih. Pulang sekolah singgah makan di sederhana, rumah makan sederhana untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, Membuat hati senang dan bahagia. membuat hati senang dan bahagia. Iya, bisa. Berkumpul bersama, membuat hati senang dan bahagia. Oke, bisa tuh. Menjadikan hati. Ulang dari awal udah belajarnya apa? Pergi Pulang sekolah. singgah sebentar ke rumah makan sederhana untuk menghilangkan
masyarakat dan bahagia. Membuat hati senang dan bahagia. Berkumpul bersama, diseminasi di sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan mengenai materi disiplin positif. Sebelum saya masuk kepada materi disiplin positif, ini ada mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara atau mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kata yang perlu kita garis bawahi adalah kata menuntun. Kata menuntut, kemudian kata kodrat, dan yang terakhir adalah kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah untuk menuntut, bukan menuntut. Nah, ini termasuk saya, Bapak Ibu, saya juga kebanyakan menuntut. Jadi sehingga hasil yang dicapai oleh anak itu kadang tidak sesuai dengan yang saya tuntut, akhirnya kembalinya ke diri saya sendiri. Saya yang merasa kecewa dengan hasil yang diperoleh. Nah, ternyata sejauh ini yang salah itu adalah pemahaman saya mengenai pendidikan. Karena pendidikan itu sejatinya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak. Jadi kodrat itu terbagi lagi menjadi dua, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu adalah yang berhubungan dengan potensi, bakat, dan minat anak. Kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian tujuannya tadi adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apakah anak kita bahagia setelah kita tuntut? Tentu tidak. Kebahagiaan ini dalam arti kemerdekaan ya. Jadi anak itu memang betul-betul mereka merdeka di dalam mengajar, tanpa paksaan, tanpa hukuman dari orang lain. Baru mereka bisa untuk mencapai kemerdekaan. Nah, kemudian selanjutnya pendidik melayani segala bentuk kebutuhan belajar anak didik yang berbeda-beda. Jadi ada istilahnya seperti kata Bu Nur kemarin, guru itu menghamba kepada murid. Menghamba itu bukan berarti kita budak, tidak. Tetapi kita melayani kebutuhan dari anak itu. Apa sih yang diperlukan oleh anak? Misalnya di dalam proses pembelajaran, kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian mengenai watak anak, ini menurut konvergensi teori ada dua bagian. Yang pertama adalah intelligible, kemudian biologis. Nah, intelligible ini berhubungan dengan bagian kecerdasan anak, dan ini bisa dirubah sesuai dengan rangsangan yang kita berikan. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan anak atau kecerdasan anak. Nah, anak yang kurang cerdas itu bisa kita berikan pembelajaran agar mereka lebih memaksimalkan kemampuan otaknya. Nah, kemudian ada bagian biologis, jadi bagian dasar yang tidak bisa dirubah, tetapi bisa diredam kemunculannya. Contohnya nih, misalnya saya ini wataknya adalah seorang yang penakut, tetapi dengan kecerdasan pikiran saya bisa meredam ketakutan saya. Misalnya malam-malam nih saya paling takut hantu ya Bapak Ibu. Jadi saya berusaha untuk mensugesti pikiran bagaimana supaya saya tidak takut, tetapi rasa takut ini tidak hilang. Jadi nanti bisa jadi sewaktu-waktu rasa takut
takut itu akan muncul. Jadi seperti itu. Juga sama halnya dengan anak kita. Anak kita itu kan ada yang pemalu, ada yang cengeng, ada yang pemarah. Iya. Jadi sifat yang seperti itu memang tidak bisa dirubah. Dia bakalan tetap ada, hanya bisa kita redam untuk sementara. Nah, itu menurut konvergensi teori. Karena memang menurut teori konvergensi ini, anak itu tidak bisa diibaratkan sebagai kertas kosong. Karena anak itu dari lahir itu mereka sudah memiliki garis-garis samar. Artinya mereka sudah memiliki kecerdasan dan memiliki wataknya tertentu. Pada selama ini kan kita tahu bahwa anak itu dilahirkan seperti kertas kosong. Ternyata kita selama ini salah. Yang benarnya bahwa anak itu sudah memiliki karakternya, sudah memiliki kodratnya masing-masing. Iya, sudah memiliki potensi, bakat, minatnya, sifatnya, dan itu yang harus kita rubah atau yang harus kita timbulkan atau yang harus kita tipiskan kemunculannya. Nah, berikutnya adalah mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif itu munculnya adalah dari diri anak sendiri atau dari diri kita sendiri dulu sebagai seorang pendidik. Jadi sikap untuk menyadarkan diri agar bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan agar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah dianut. Jadi yang namanya disiplin positif itu tanpa paksaan dari pihak luar. Kita sudah menerapkan disiplin, cuman belum disiplin positif karena kita bentuknya masih berupa peraturan. Peraturan, kemudian ada poinnya, kemudian ada hukumannya. Nah, kalau disiplin positif di sini itu tanpa hukuman, hanya saja ada konsekuensi yang harus siap ditanggung oleh anak. Nah, disiplin ini juga harus berasal dari dalam diri dia sendiri. Mereka merasa bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang mereka lakukan. Dan tugas kita sebagai seorang guru untuk menyadarkannya adalah berusaha untuk menjadi teladan bagi anak didik kita. Misalnya contohnya nih, banyak anak yang telat masuk ke dalam kelas. Nah, kita lihat dulu sama diri kita. Kalau seandainya kita lambat masuk kelasnya, otomatis ini kan pasti berdampak terhadap anak. Tetapi kalau kita masuknya tepat waktu, pasti ada dampak positifnya juga terhadap anak. Oke, berikutnya motivasi perilaku manusia. Ini seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Enza. Ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka ada. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kita lihat di sekolah. Kira-kira dari ketiga perilaku ini, kalau kita lihat di sekolah, kira-kira bagian mana nih Bapak Ibu anak kita beradanya? Nomor 1. Kemudian? Nomor 2. Nomor 3? Jarang tapi ada. Iya. Memang sebagian besar berada pada nomor 1 dan pada nomor 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya nih, kita aturan sekolah kita jam 7.15 pagar sudah ditutup. Kalau lewat dari jam 7.15 akan ada hukuman. Nah, bagaimana cara anak untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Nah, maka ada yang lengkap pagar. Nah, ini salah satu bentuk bahwa anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang berupa barang ya Bapak Ibu yang tidak boleh kita kasihkan rewardnya kepada anak. Cuma kalau bentuknya lisan
bentuknya pujian, itu kita wajib untuk memberikan pujian kepada anak. Kemudian untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan yang muncul pada diri anak kita. Mereka sadar bahwa mereka harus melakukan disiplin itu, manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya kita harapkan. Jadi nanti pada saat penerapan keyakinan kelas, jika ada anak yang melanggar, ini berdasarkan pelatihan kami ya Pak Ibu, mungkin nanti dalam penerapannya anak tersebut akan melakukan kesalahan itu lagi. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya ada anak yang melakukan kesalahan itu berulang kali. Kita hanya yang jangan bosan, karena memang di dalam melakukan penerapan disiplin positif itu nggak instan, perlu waktu. Yang penting kita konsisten dan konsekuen dalam menjalankannya. Oke, next Bu Enza. Nah, berikutnya ada posisi kontrol dan restitusi. Oke, sebelum posisi kontrol dan restitusi ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada yang mau bertanya, oke silakan Bu Dewi. Terima kasih Besi atas waktu yang diberikan. Sedikit mengenai mengasih penghargaan kepada siswa tadi. Anak sebelumnya kalau dia mau menjawab pertanyaan kan ada imbalan baru dia jawab. Sekarang kalau kita sembunyikan imbalan itu, tapi kita membuat anak supaya dia semangat belajar, mungkin ada anak itu memang betul-betul dia menjawab itu kan kesadaran diri dia sendiri. Setelah itu baru kita kasih penghargaan untuk dia. Bagaimana itu Bu Yesi? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi kita intinya tetap memberikan penghargaan kepada anak berupa ucapan atau barang, misalnya memberikan barang, misalnya permen ya Bu Dewi. Ya, anaknya nggak tahu sebelumnya. Apakah ini diperbolehkan? Nah, kalau menurut saya itu kalau bisa kita hindari. Karena ini kan nanti kita kan akan masuk kelas itu lagi. Jadi ada kemungkinan nanti kita akan melakukan hal yang seperti itu dan anak akan berpikir, oh ini ibunya pasti akan memberikan sesuatu lagi nih. Jadi anak itu akan berharap. Jadi dengan berharap mereka timbul motivasinya, memang timbul motivasinya, cuma nggak efektif. Jadi seandainya nanti kita tidak memberikan barang lagi, maka akan timbul kekecewaan di dalam diri mereka. Akhirnya motivasi yang sudah mulai muncul tadi hilang kembali. Begitu Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oke, ada lagi ya Pak Ibu? Lanjut. Oke, silakan Pak Chandri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Cuma saya ingin memberikan suatu pendapat saja Ibu tentang apa yang Ibu sampaikan tadi. Yang memang tadi dalam segi belajar akhirat, tapi dalam segi agama ini ada unsur-unsurnya, ada keikhlasan, apalagi yang dilakukan di saat Jumat berkah. Kadang-kadang seperti itu, dan tertentu bagi guru untuk memberikan reward atau sedikit rezeki kepada anak kita yang tidak mampu. Itu saja. Oke, terima kasih masukannya Pak Chandri. Berarti untuk kegiatan hari Jumat ya, kita memang biasanya melakukan Jumat berkah, Jumat berbagi. Kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah, karena kita melakukannya bukan di dalam kelas. Kita memang melakukannya di halaman sekolah. Tujuannya adalah untuk berbagi, dan kita sudah memberitahukan kepada anak itu adalah Jumat berbagi. Oke, terima kasih Pak Chandri. Konteksnya beda ya? Iya, berbeda konteksnya. Oke, berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kita sebagai seorang pendidik. Di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini untuk saya pribadi yang selalu saya lakukan adalah penghukum,
pembuat rasa bersalah, teman, dan sesekali pemantau, belum sampai ke tahap manajer. Karena kalau seandainya kalau sudah sampai ke tahap manajer, artinya kita sudah ideal untuk memberikan apa namanya? Memegang posisi kontrol restitusi, dan kita pun pada posisi ini sudah menerapkan keyakinan kelas dengan maksimal, dan anak pun seharusnya memang sudah memahami nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah diterapkan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Enza, yang harus kita hindari adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan yang bisa kita lakukan adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk teman pun sebenarnya kalau menurut saya pribadi agak riskan. Karena kalau posisinya sebagai teman, artinya anak itu ada merasa ketergantungan kepada diri kita. Seandainya kita tidak bisa membantu anak, maka takut akan menimbulkan rasa kekecewaan di dalam diri anak. Okay, next, Bu Enza. Next Pak. Boleh kau terus. Sini harus. Oke, dah. Oke, yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat dulu menstabilkan identitas. Misalnya nih, anak berkelahi atau anak datang terlambat ke sekolah, kita langsung menjudge-nya. Kemarin kamu terlambat, hari ini terlambat lagi, terlambat terus. Nah, itu kan kita sudah langsung ngejudge anak tanpa kita tahu alasannya apa. Jadi pada tahap ini kita menstabilkan dulu emosinya. Mungkin kita bisa menanyakan tadi malam, ini memang tadi malam kamu tidurnya jam berapa? Kemudian apa yang dilakukan tadi malam? Nah, kita tanyakan dulu. Kita stabilkan dulu emosinya. Jangan kita yang emosi gitu. Kita stabilkan dulu emosinya, kita tanyakan dulu alasannya. Nah, kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Kita menekankan bahwa tindakannya itu salah. Kata-kata yang bisa kita katakan kepada anak misalnya seperti ini. Salah saya bukan. Kita mulai dari menstabilkan identitas dulu ya. Kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada anak seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat. Terlambat itu manusiawi kok. Seperti itu. Ya, kita seolah-olah itu apa namanya? Ya, merasa empati. Kita merasa seolah-olah dia itu nggak merasa seolah-olah dia itu tidak salah gitu. Tapi nanti pada tahap ini baru kita memvalidasi bahwa tindakannya salah dengan mengatakan kamu tentu punya alasan kenapa terlambat. Baru kita tanyakan alasannya terlambat apa. Nah, kamu tahu kan keyakinan sekolah kita bahwa sekolah kita masuknya jam 7.15. Nah, ini dia. Kita tanyakan, kita tanggapi bahwa tindakannya dengan datang terlambat itu salah. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Keyakinan kelas mana yang telah kita sepakati tentang masuk tepat waktu? Nanti anak menjawab. Iya, dia bercerita sendiri. Kemudian kita tanyakan bagaimana solusinya agar kamu tidak terlambat lagi. Jadi anak itu yang nanti memberikan solusinya sendiri, bukan kita. Kita hanya ya kata-katanya seperti ini aja. Iya, sebagai manajer yang menjawab, kemudian yang mencari solusi dari tindakannya adalah
anak. Jadi semuanya kita kembalikan ke anak. Tapi jawabannya harus kepada keyakinan kelas yang telah disepakati seperti itu. Oke, next Benza. Nah, ini ada contohnya. Contoh restitusi antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Dibaca. Nah, kita lihat ya di sini. Kita lihat mana sih tahapan menstabilkan emosi, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita tengok dulu. Nah, tadi kan menstabilkan identitas kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan melakukan kegiatan ini. Nah, kita lihat kalimatnya. Kira-kira yang termasuk menstabilkan identitas itu yang mana? Oke, silakan Bu Iin. Cek. Terima kasih Bu Yesi. Mungkin di Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu, ada alasannya. Ya, pasti seru ya main lemparan-lemparan makan begitu. Baik, terima kasih. Oke, berarti sudah tepat ya Bu Iin jawabannya. Jadi untuk menstabilkan emosi itu berada di sini. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Jadi kita tidak menjudge-nya, tidak menyalahkan dia. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan, itu ada alasannya, pasti seru ya main-main. Nah, kemudian kita masuk ke tahap memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Bu Sulis? Memvalidasi tindakan yang salah artinya kita memvalidkan bahwa tindakannya salah. Jadi kata kuncinya ini ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Jadi kita di sini seolah-olah memberikan apa ya, menstabilkan emosinya, tidak menjudge-nya, kita menenangkan anak itu. Nah, kemudian kita memvalidasinya bahwa yang mereka lakukan itu salah, yang mereka lakukan itu merugikan orang lain. Nah, kemudian baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dia. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Nah, ini adalah kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Nah, jadi nanti anak itu akan menjawab menghormati orang lain dan menghormati diri. Dan menghormati orang lain dan menghormati diri ini merupakan nilai keyakinan kelas atau nilai keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama-sama. Oke, itu saja. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu?
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita terapkan di sekolah. Oke, sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami pada hari ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu untuk angkatan 12 persen kan? 12 besar harapan kami untuk ikut, karena kegiatan ini besar sekali manfaatnya untuk kita. Banyak hal-hal baru yang memang yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan dari rekan kita Ibu Yesi tadi, maka berakhir pula lah kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Rengat yang dibawakan oleh Ibu Henja Safrida SPD dan Yesi Asrianti SPD. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak ibu sudah mau meluangkan waktunya sebentar. Di sini ibu minta bantuannya mengenai keyakinan kelas. Sebelumnya sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah pernah sebelumnya? Sudah sama Bu Gerasi. Sudah pernah dengan Bu Gerasi ya? Keyakinan kelas. Awal kelas 11 kemarin? Semester 2. Semester 2 ini berarti masih baru ya? Iya. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya ya keyakinan kelas? Satrio? Apa ya? Peraturan yang ditentukan oleh suatu kelas untuk dijadikan suatu kewajiban. Peraturan yang ditentukan oleh suatu kelas, sebuah kelas untuk dijadikan sebagai kewajiban. Ini peraturan. Nah, sekarang apa sih bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda nggak atau sama? Beda. Beda. Beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kira-kira di mana bedanya? Kalau peraturan itu seperti apa? Kalau keyakinan kelas yang pernah kalian bikin seperti apa? Ayo. Kalau peraturan kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya. Oke. Kalau keyakinan kelas gimana? Ada sanksinya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian apa lagi bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Yang nggak pernah bikin. Kira-kira bunyi dari keyakinan kelas itu seperti apa? Satu aja. Membersihkan kelas setelah jam pulang sekolah. Membersihkan kelas setelah jam pulang sekolah. Itu keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas gimana? Sama aja sih. Tadi membersihkan kelas setelah pulang sekolah. Nah, itu keyakinan kelas ya. Nah, sekarang peraturan kelas itu seperti apa? Kesimpulan kelas nggak boleh buang sampah. Kan banyak nih peraturan sekolah kita. Ya. Nah, salah satu isinya apa? Yang bolos. Jangan bolos. Oke. Kita lihat dulu. Jangan bolos. Ini peraturan ya. Tadi keyakinan kelas. Tadi Satrio? Membersihkan kelas setelah pulang
negatif. Kalimatnya negatif. Jangan, tidak boleh membuang sampah. Kan ada tidak tuh, ada jangan. Nah kalau keyakinan kelas dia kalimatnya positif tanpa ada kata jangan, tidak boleh. Misalnya peraturan kelas tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas seperti apa? Makan saat itu. Tidak boleh makan di dalam kelas di peraturan kelasnya. Kalau kita jadikan dia keyakinan kelas, kira-kira seperti apa? Oke, silakan. Makanlah di luar kelas. Nah itu termasuk dari keyakinan. Tidak ada kata negatifnya kan? Ada kalimat negatifnya. Nah sekarang untuk keyakinan kelas ini kan hubungannya kepada nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita percaya, yang kita anggap sebagai hal yang tertinggi. Apapun yang kita lakukan itu harus kita kembalikan kepada keyakinan. Apa sih nilai-nilai yang kita percayai, yang harus kita anut sebagai seorang pelajar di dalam kelas ini? Misalnya nih tadi tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai apa yang ada di situ? Nilai kebersihan. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi ya? Lupa ibu. Makan di luar kelas. Itu nilai apa? Makan di luar kelas. Nilai kesopanan boleh. Apa lagi? Berdoa sebelum belajar. Nah kira-kira ini nilainya apa? Nilai keagamaan. Menghormati teman. Kemudian ada nilainya itu, contohnya misalnya seperti ini. Izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas. Itu nilai apa yang ada di sana? Nilai apa? Nilai kesopanan. Masuk kelas tepat waktu. Itu nilai apa? Nilai disiplin. Mengerjakan tugas tanpa melihat contekan teman. Nilai apa yang terkandung di situ? Nilai kejujuran. Nilai apa lagi? Nih kita mengerjakan tugas nih tanpa melihat punya kawan, kita jujur. Kemudian apa lagi yang diminta di situ? Kita bertanggung jawab dengan tugas yang kita miliki. Nah hari ini kita membuat keyakinan kelas. Silakan nanti kalian tulis yang kalian inginkan agar kelas ini aman, nyaman, dan menyenangkan. Nanti apa yang ada yang kalian tulis itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini harus dijalankan. Dan jika melakukan kesalahan harus kembali lagi kepada keyakinan. Oke. Ada pena? Ada. Kuning, pink? Oke, silakan. Kuning ya? Pink ya? Silakan ditulis apapun yang kalian inginkan yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Kau masalah prepaid. Dalam kotak pensil kau ada pena tidak? Masuk dalam pena pilot. Satu aja. Bikinnya satu aja ya.
salah satu guru. Ini pernah enggak lah. Satu menit ya. Pokoknya apa yang kalian inginkan supaya kalian merasa aman, nyaman di dalam kelas. Bagi yang sudah boleh ditempel ke depan ya. Tulis saja apa yang kalian inginkan. Kira-kira apa yang terasa. Satu. Oke, silakan turunkan ke bawah ya. Oke. Coba sebelah sini. Oke, masih bisa di bawah ya. Ada yang belum? Oke, tinggal periksa lagi ya. Menaikkan gaji Apin. Atau setengah lu bagus. Oke, aku minta satu orang nih dengan sukarela untuk membaca. Apin. Siapa yang mau buka? Pembacanya. Wah, semua sih. Trio. Itu Bang. Trio. Oke, silakan Satrio. Keluarkan suara mendung Oke. Nanti kita lihat, kemudian nanti akan kita kelompokkan. Membayar uang kas tepat waktu. Melaksanakan piket harian. Mari menjaga ketertiban kelas. Mengetuk pintu sebelum masuk kelas. Melaksanakan piket setelah pulang sekolah. Berdoa sebelum belajar. Mendengarkan guru saat melakukan pelajaran saat di kelas. Piket setiap pulang sekolah. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Menghormati guru yang ada di depan. Menjaga ucapan saat di kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Angkat tangan jika ingin bertanya kepada guru. Datang harus tepat waktu. 15 sesuai jadwal yang ditentukan. Makan di luar kelas. Masuk kelas tepat waktu. Berdoa sebelum belajar. Kekompakan di dalam kelas dan membersihkan kelas saat jam pulang sekolah. Oke, ini ya beberapa semua yang sudah dibacakan oleh Satrio mengenai undang-undang apa nilai-nilai yang kalian pengen yang ada di dalam kelas ini. Oke, sekarang kita kelompokkan. Tadi yang paling banyak adalah mengenai piket. Oke, piket. Laksanakan piket harian sebelah sini ya. Kemudian melaksanakan piket harian. Oke.
Oke, ini ya, ada mengenai piket. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu tadi Ibu ada lihat. Ini dia. Masuk kelas tepat waktu. Membayar uang kas tepat. Kemudian berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar berdoa terus kan? Menghormati guru yang ada di depan. Oke, sama ini mendengarkan guru saat menerangkan. Menjaga ucapan saat di kelas. Mengetuk pintu sebelum masuk kelas. Oke, di sini. Oke, jadi di sini ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama kita lihat berdoa sebelum belajar. Nilai apa yang ada di sini? Nilai keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketakwaan ada di sini. Ini yang pertama ya. Yang memang kita wajib untuk berdoa sebelum belajar. Nah, yang kedua ini melaksanakan piket harian sebelum sekolah. Nilai apa di sini? Tanggung jawab. Berarti anak itu diminta untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Oke, di sini datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Nilai apa yang terkandung di dalam sini? Nilai disiplin. Oke. Mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran saat di kelas, menghormati guru yang ada di depan, menjaga ucapan saat di kelas, kemudian mengetuk pintu sebelum masuk. Nilai apa yang ada di sini? Nilai kesopanan. Oke. Kemudian angkat tangan jika ingin bertanya kepada guru. Kemudian yang terakhir kompak di dalam kelas. Oke, kita rangkum dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, yang pertama tadi berarti berdoa sebelum belajar. Bisa dibaca tulisan Ibu? Oke, yang kedua melaksanakan piket. Yang ketiga datang tepat waktu. Kemudian yang keempat mendengarkan guru saat menerangkan. Yang kelima angkat tangan sebelum Nah, berarti ada 5 keyakinan kelas.
harus kita anut, kita taati. Apapun yang kalian lakukan, nah ini dia dasarnya. Apabila ini kalian yakini, tindakan kalian mengikuti ini, insya Allah kegiatan pembelajaran akan aman, nyaman, lancar, dan menyenangkan. Nah ini dia berarti ada 5 keyakinan kelas. Ibu minta ketua kelas dan wakilnya untuk menandatangani ya. Kelas. Boleh di sini. Tapi ini untuk prakteknya besok kita akan membuat di kertas karton. Biasanya kan nulis di baliho tuh. Untuk tahun ajaran baru kita tulis keyakinan kelasnya seperti baliho yang di baliho. Kita cetak. Oke udah. Oke, thank you. Nah ini dia keyakinan kelas. Oke, Ibu harap keyakinan kelas ini sama-sama kita jalankan. Dan jika tidak dijalankan, adakah konsekuensinya? Ya, oke kita lihat. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Nah, jika ini tidak dilakukan, kira-kira konsekuensinya apa? Gimana konsekuensinya? Enak dong kalau nggak masuk. Nih, kalau tidak berdoa sebelum belajar, konsekuensinya apa? Hafalan Al-Quran 1 juz. Nah ini konsekuensinya harus dijalankan. Sanggup nggak menghafal 1 juz? Baca doa sendiri. Oke, konsekuensinya ya membaca doa sendiri. Oke, yang kedua melaksanakan pencaharian. Kalau tidak melaksanakan pencaharian, adakah konsekuensinya? Piket? Selama seminggu? Sanggup? Suka rela melakukannya? Dan konsekuensinya harus sesuai dengan yang dilakukan. Kalau ada yang pergi ke bawah tiang bendera itu namanya hukuman dong. Beda. Kita pilih kelas, bukan peraturan kelas. Nah kalau tidak melaksanakan pencaharian, konsekuensinya apa? Membawa tanah. Membawa bunga. Iya. Apa konsekuensinya? Yang tidak pencaharian. Piket sendiri kapan? Minggu depannya. Minggu depannya berarti piket sendiri ya? Minggu depannya oke. Next. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ke sekolah. Kalau seandainya terlambat gimana? Kita nggak pakai poin. Jalan jongkok itu namanya hukuman. Kita maaf. Kalau dia nih kalian masuk nih jam 7.15, belajar jam 7.15 sampai jam 8.15. Kalau dia masuknya jam 7.30, otomatis 15 menit hilang dong. Iya. Nah kira-kira gimana konsekuensinya? Membersihkan sekitaran lingkungan. Hukuman. Habis gitu ya. Nah, ibu kasih nih pandangan nih, misalnya datangnya jam 7.30, lewat waktunya 15 menit, misalnya belajar sama ibu dia lewat 15 menit. Bisa jadi nanti waktu yang tadi hilang 15 menit dimanfaatkan untuk belajar dengan ibu lagi. Bisa diusahakan misalnya. Itu sebagai pandangan aja. Kalau dari kalian gimana? Gimana? Kira-kira konsekuensinya apa? Kasih tugas. Kasih tugas. Tugasnya apa? Ya,
Nah, jika ada yang ribut gimana? Suruh menjelaskan. Suruh menjelaskan. Nah, jalan sebelah sini gimana? Sip. Yang terakhir, angkat tangan sebelum bertanya. Potong tangannya. Jadi kalau ngomong itu bertanya di sini, yang lain nyablak lagi. Jadi kalau memang ada yang izin bertanya, enggak. Nah, jika ini dilanggar gimana konsekuensinya? Nah, ada nggak konsekuensinya? Hah? Dikasih teguran aja? Boleh dikasih teguran nasihat aja ya. Nah, ini dia. Jadi ada tiap-tiap kelas beserta konsekuensinya. Siap untuk dijalankan? Siap? Oke. Kalau memang sudah siap untuk dijalankan, kita jadikan ini menjadi sebuah keyakinan dan diharap semuanya memang dijalankan ya dengan konsisten dan konsekuensi. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke, kalau memang sudah, Ibu tutup, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya untuk anak-anak Ibu, silakan pulang. Terima kasih.